Salam semuanya, salam salam. Kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus ada, saudaraku. Banyak zaman sekarang mengatakan cari Tuhan susah, saudaraku yang terkasih. Bahwa kita rata-rata manusia yang percaya pada Tuhan sering tidak yakin. Karena gue selalu berfirman Tuhan secara gue. Ingat, gue Fernando Francisco Tampobolon Channel. Terus berfirman Tuhan ingin kasih tahu dan menambahkan iman bahwa gue selalu berfirman Tuhan secara ngomongan gue dan gaya gue, berdasarkan Alkitab atau berdasarkan goib. Itu kasih tahu benar-benar terjadi sekarang krisis iman. Saya sekarang gua butuh uang. Manusia zaman sekarang ini ingin mendapatkan uang secara pesugihan. Ini tetap berlaku, tapi Tuhan yakin setuju. Dalam Alkitab dari kejadian sampai Wahyu sudah dikatakan oleh Tuhan, pesugihan itu diperbolehkan oleh Tuhan. Ini benar-benar kenyataannya. Bagaimana kehidupan lo cari makan tanpa pesugihan dari Tuhan? Berdasarkan Alkitab, berdasarkan di gereja atau ibadah lain, tapi gue ngomong berdasarkan agama Kristen Protestan. Ingat, kita selalu menyatakan Tuhan Yesus salah satunya jalan keluarnya menurut agama Kristen Protestan di gereja. Tapi gue yakin sejak kecil agama gue Kristen Protestan, selalu yakin disuruh Tuhan. Tapi rata-rata mendapatkan uang secepat mungkin secara mistik. Ada yang dapat, ada tidak. Kalau benar-benar dapat terjadi, itu adalah kemujuran. Tiba-tiba, misalnya pesugihan kita butuh uang, langsung ada 2 uang di atas meja gue ini. Itu benar-benar mujizat yang akan disuruh dia untuk melakukan kebaikan kepada manusia laginya. Ini Tuhan selalu memancing orang melakukan pesugihan Tuhan. Tapi dia tidak berdasarkan gereja, langsung berdasarkan Tuhannya langsung. Tuhan yang asli adalah Allah semesta dan isinya, bukan ke gereja, bukan ke masjid, ke Buddha atau ke Hindu atau kepercayaan, tidak. Dia langsung, dia ngomong semacam dukun nantinya, guys. Itu kita takutnya semacam dukun ini harus diimankan oleh pasangannya nantinya, harus dijaga antara keseimbangan dan kehidupan, harus dijaga. Semoga yang pesugihan dukun ini tetap berlaku di hadapan Tuhan. Coba satu lagi harus menjaga istri atau suaminya melakukan pesugihan kepada Tuhan. Jangan coba-coba melakukan kayak babi ngepet. Tidak boleh. Harusnya pesugihannya manusia sempurna untuk mendapatkan rezeki yang setimpanya gitu, guys. Itu sudah ada, sudah terjadi zaman dulu. Tapi maaf, waktu zamannya Nyi Roro Kidul tidak pernah dia melakukan pesugihan babi ngepet pada Tuhannya. Tidak pernah. Ada pesugihan genderuwo atau kuntilanak, tidak pernah. Dia melakukannya manusia sempurna, semacam Yesus, manusia sempurna, bukan binatang, bukan setan. Dia manusia sempurna untuk menjalankan misinya, semacam Sinterklas. Sinterklas sudah melakukannya adalah pesugihan dari Tuhan. Dia bagi kado semua kehidupan yang baik, membagikan semuanya, yang hidup yang mati dibagi. Itulah pesugihan Tuhan. Rata-rata manusia melakukan pesugihan di gereja ada juga, tapi prosesnya panjang. Karena dia tahu
adalah Tuhannya ada di gereja. Tapi persembahyan yang aslinya yang kasih uang itu persembahyan Tuhan. Ia melakukan apapun dan akan melakukan kehendak Tuhan. Tapi dia harus banyak bertobat nantinya. Tuhan sudah melakukan, lo persembahyan siapa, agama lo apa nantinya. Persembahyannya harusnya ke gereja. Karena di gereja selalu tenang batinnya nantinya, guys. Tuhan sudah melakukannya. Pergilah ke gereja. Jangan ke tempat ibadah lainnya, gereja. Gereja jangan pulangnya hidup yang mati. Itu adalah suruh Tuhan. Masalahnya nanti gereja ini adalah yang mengutus mereka nanti. Dan hidup mati ujung-ujungnya gereja. Tolong diperhatikan yang baik-baik ya. Ini otomatis berbahaya. Di tempat ibadah lain persembahyannya pasti dihajar-hajar sama Tuhan. Sebab kekuatan iman yang selalu ini ada di gereja. Tuhan selalu mengatakan gereja. Zaman dulu orang melakukan persembahyan di gereja, lambang salib. Tuhan kasih tahu tempat ibadah lain nggak ada dalam sejarah. Tapi ada tempat ibadah itu punya gereja, bukan ibadah lainnya. Gereja, tanda salib itu akan dilakukan Tuhan untuk manusia bertobat di jalan Tuhan nantinya. Semoga kita selalu berpikir otak yang normal. Tempat ibadah yang paling banyak adalah gereja Kristen Protestan akan Tuhan genapi nantinya. Di Alkitab sudah melakukan persembahyannya adalah gereja. Itu dipertahankan Tuhan untuk kembalilah gereja jalan satu-satunya zaman dulu sudah ada. Di zaman Romawi itu gereja ada. Tempat ibadah lainnya tidak ada. Adalah gereja, tapi bentuk gereja itu macam-macam bentuknya. Itu Tuhan kasih tahu, kembalilah ke gereja. Gereja jalan pulangnya. Amin semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa zaman dulu adalah gereja yang berkuasa di hidup dan mati. Sebab mereka ada dipanggil Tuhan atau tempat ibadah lainnya akan berbentuk gereja. Sebab Tuhan mengatakan Kristen adalah jalan satu-satunya menuju kerajaan surga nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Itu aku kasih tahu, mudah-mudahan Tuhan Yesus diberkati, umat Kristen dia kembali ke gereja. Haleluya, puji Tuhan. Amin semuanya.